Bab 869. Aku bermarga Zhao. Eric Qin awalnya hanya ingin mendapatkan jurus mengubah energi menjadi vitalitas, namun pria tersebut langsung memberinya ratusan teknik kultivasi pemurnian tubuh. Kamu harus ingat bahwa meskipun kultivasi pemurnian tubuh yang aku berikan kepadamu memiliki banyak cara, karena masing-masing sangat istimewa, ini berbeda dengan metode pejuang dunia tersembunyi saat ini, sehingga sebagian besar tidak bisa digunakan di depan orang. Setelah melewati teknik terakhir, pria itu melayang di lautan Eric Qin dan menatapnya dengan serius. Hati Eric Qin bergidik, mengetahui ini adalah pesan kuncinya, dan mendengarkan dengan cermat. Dengan lambaian tangannya, pria itu membagi semua bintang teknik di laut menjadi 3 bagian, 1 besar dan 2 kecil. Teknik-teknik ini tidak pernah digunakan sejak aku mendapatkannya. Kamu dapat menggunakannya tanpa khawatir terekspos. Dan lusinan buku ini, yang terbaik adalah menggunakannya saat kamu yakin akan membunuh orang, atau saat sayapmu penuh, jika tidak, kamu akan dicurigai. Ini yang paling istimewa, ini adalah teknik kultivasi pemurnian tubuh level teratas yang aku luncurkan di dunia tersembunyi yang menyebabkan genangan darah di mana-mana. Kamu hanya bisa menggunakannya saat kamu menghadapi hidup dan mati, kalau tidak kamu akan menghadapi malapetaka. Hati Eric Qin tergerak sedikit, seperti yang dia duga, pria ini tidak biasa, dia bisa membunuh di dunia tersembunyi hingga gempar, dan sekali digunakan, akan mengingatkan 3 sekte dan 8 keluarga besar pada adegan saat itu. Aku pikir teknik ini akan diam terus dengan aku, tidak menyangka mereka akan terlihat lagi. Pria itu melihat keingatan teknik yang melayang di atas satu persatu, berkedip seperti bintang, matanya menunjukkan perasaan. Eric Qin jelas bisa merasakan dingin dan kesedihan yang ditunjukkan pria itu. Di penjara bawah tanah yang gelap ini, tidak akan pernah berubah, memang bisa membuat orang frustasi dan bahkan putus asa. Senior, aku belum tahu namamu. Eric Qin berkata pada Wen Dao. Apakah ini penting? Pria itu tersenyum dan bertanya balik. Eric Qin terdiam, tetapi pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Karena aku telah mengajari kamu apa yang telah aku pelajari sepanjang hidup aku, jadi kamu ingin menyelamatkan aku. Pria itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu anak yang baik, tetapi kamu tidak tahu siapa aku. Kamu membiarkan aku keluar dengan gegabah. Mungkin aku akan mengacaukan dunia lagi, dan bahkan jatuh ke dalam perang abadi. Lagi pula, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Pria itu menggelengkan kepalanya dan mundur dari lautan kesadaran Eric Qin. Keduanya kembali ke dunia nyata. Eric Qin melihat ke tanah, sebagian besar formasi sudah rusak. Di atas pola formasi yang retak, sekelompok roh hitam terus-menerus terpelintir, dan semakin ingin membebaskan diri, dia tidak bisa menahan diri cemberut. Waktunya hampir habis, aku tidak akan bicara yang tidak masuk akal dengan kamu. Kamu di sini kali ini untuk berpartisipasi dalam acara pejuang kebanggaan Sekte Wen Dao. Jika tidak, kamu seorang pejuang dunia luar tidak akan bisa masuk ke sini. Kata pria itu. Ya, Eric Qin mengangguk. Dengan kekuatanmu, itu cukup untuk mencapai 100 teratas, dan setelah 100, kalian akan. Ketika laki-laki itu berbicara, beberapa pola formasi terakhir tiba-tiba pecah, dan sisa-sisa roh hitam mulai mengalir kembali ke dalam tubuhnya, seperti benang sari. Suara pria itu berhenti dan dia mengeluarkan serangkaian erangan tidak mau. Dia mengertakkan giginya dan berkata lebih cepat, kamu akan memasuki wilayah rahasia khusus untuk menentukan pemenang akhir. Kamu harus ingat untuk mengekspresikan dirimu sebanyak mungkin. Jangan ada niat untuk menutupi kemampuan. Sebagai pejuang dunia luar, semakin kuat kinerja kamu, semakin sedikit kemungkinan Sekte Wen Dao akan menyerang kamu. Ingatlah untuk menjadi yang pertama. Saat pria itu berbicara,
awan hitam di atas kepalanya tiba-tiba mengalir ke rohnya, dan tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah bertarung. Namun cahaya di matanya masih seperti air yang ternoda tinta, dengan cepat menjadi redup, dan aura di dalam tubuhnya juga berubah dan kacau. "Senior, belum memberitahuku siapa kamu?" Erikin tidak bisa menahan diri berteriak. "Mengetahui asal mula aku bukanlah hal yang baik untukmu." Lelaki itu tersenyum pahit, dan berkata dengan suara marah, "Jika kamu tertarik, margaku adalah Zhao, yang lain." Pria itu tidak selesai berbicara, ekspresinya benar-benar tumpul, dan dia menjadi orang gila lagi. Erikin diam-diam menatap pria itu, keluhan macam apa yang membuat Sekte Wen Dao mengubah pria itu menjadi seperti ini. Kultivator pemurnian tubuh, dunia luar, marga Zhao. Erikin memikirkan informasi tentang pria itu, tetapi tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini. Tapi Erikin mengingat peringatan pria itu. Pada acara pejuang kebanggaan, semakin kuat aku maka semakin aman aku mendapatkan nama depan pejuang kebanggaan. Erikin bergumam pada dirinya sendiri, mengunyah implikasi kata-kata pria itu. Dengan lambaian tangannya, semua jejak pola formasi di tanah terhapus, dan semua nafas yang dia miliki di sini terhapus. Erikin perlahan berlutut di depan orang tua gila itu, dan dengan sungguh-sungguh memberikan penghormatan sebagai seorang murid. Terlepas dari apakah dia adalah mantan raja atau raksasa iblis, dia sekarang menjadi orang gila atau tahanan. Itu tidak menghalangi 100 teknik yang diajarkan orang ini dengan tulus. Erikin memberikan penghormatan guru ini dengan tulus. Saat mendorong pintu bercat merah dan berjalan kembali ke sel biasa, Erikin menemukan bahwa para tahanan sedikit gemetar ketika mereka melihatnya, seolah-olah dengan semacam ketakutan. Dengan sedikit senyum, Erikin dengan cepat menemukan kuncinya. Masih ada waktu untuk kembali, dan Erikin juga tidak ingin menyia-nyiakannya. "Senior, terjebak di tempat gelap ini, aku khawatir ini cukup membosankan, kan?" Erikin memandang sekilas semua tahanan di sel, dan tersenyum. "Hari ini junior datang, tidak tahu kapan dan siapa yang akan berkunjung lagi lain kali. Jika kalian memiliki keinginan dan kebutuhan, tidak ada salahnya sebutkan, junior akan memuaskanmu jika bisa." "Kamu bocah berkata begitu baik, aku khawatir itu tidak menguntungkan." Seorang napi mendengus dengan berani. "Senior, aku dengan tulus ingin membantu kalian." Erikin tersenyum, "Tentu saja, jika kalian semua merasa baik, ada teknik yang tidak terpakai, resep pil, metode pemurnian alat bisa berikan padaku beberapa, tentu saja aku tidak akan menolak." Di mata orang lain, para narapidana ini sangat jahat dan takut untuk mendekati mereka, tetapi di mata Erikin, orang-orang ini benar-benar merupakan harta karun. Setelah Erikin selesai berbicara, terjadi keributan di dalam sel, dan banyak mata narapidana berbinar. Pendekatan Erikin terlalu baru bagi mereka. Dulu, mereka yang datang untuk menyelidiki sangat berhati-hati, dan sering kabur ketika mencapai tujuannya, dan sama sekali tidak berkomunikasi dengan orang lain, tidak pernah seberani Erikin. Dan untuk bersenang-senang dalam kehidupan karena di penjara selamanya, banyak orang yang sedikit siap untuk bertindak. "Bocah," kata tetua hitam barusan, "kamu bisa mendapatkan tubuh monster fase kesempurnaan. Dapatkah kamu berikan aku satu? Aku bersedia mengajari kamu 10 resep pil mujarab kelas 6. Seorang napi bertanya dengan tidak bisa menahan diri. "Ya, tapi lebih baik yang spesial. Aku tidak mau pil biasa." Mata Erikin berbinar. Bisnis pertama datang. Meskipun tidak banyak gunanya bagi Erikin, dia harus memulai dengan baik, jadi dia setuju. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.